الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kerja itu termasuk aktivitas hidup, maka aktivitas hidup ini biar ada nilai ibadahnya harus lillahi rabbil alamin. Niat utamanya ikhlas karena Allah, menjawab seruan Allah, bukan lil fulus, bukan karena uang. Kalau hanya karena uang, maka jenengan dapat uang tidak sesuai keinginan, maka akan gresulo, ngeluh, menyesal, sambat ngaluwara, seolah-olah Allah tidak berbuat baik. Orang kafir kerja tidak? Kerja, tapi mereka bukan karena Allah. Orang kafir itu kerja lil fulus sudah, karena uang. Maka kalau dia akan merasa kurang dan kurang. Apakah ketika kita bekerja agak ngoyo, tujuan supaya tahun ini bisa berkorban lagi, apakah termasuk orang yang berlebihan dan orang yang mengangkat di luar kemampuan, Ustaz? Ngoyo itu seperti apa? Berlebihannya seperti apa? Bekerja itu perintah dari siapa? Dari Allah. Allah telah menjadikan bumi ini mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Jelajahi seluruh penjuru bumi itu untuk mencari, menjemput sebagian rezekimu. Sebagian, tidak semuanya. Maka jangan tamak, jangan rakus, jangan lupa waktu, jangan lupa akhirat hanya gara-gara mengejar dunia. Karena yang Allah perintahkan itu hanya sebagian rezeki kita. Maka rezeki orang lain jangan diambil, jangan korupsi, jangan maling, jangan ngerampok, jangan garong, jangan palsu tanda tangan. Rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah dengan cara halal, dengan cara yang thayyib. Maka bekerja ini perintah Allah semaksimalnya. Cari yang halal, cari yang thayyib, cari yang berkah. Jangan lupa waktu, jangan lupa waktu akhirat. Tetap nomor satukan akhirat. Dalam bekerja kita pun harus ada nilai ibadah, karena kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya hanya untuk ibadah. Allah berfirman dalam Al-An'am, Quran surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kerja itu termasuk aktivitas hidup, maka aktivitas hidup ini biar ada nilai ibadahnya harus lillahi rabbil alamin. Niat utamanya ikhlas karena Allah, menjawab seruan Allah, bukan lil fulus, bukan karena uang. Kalau hanya karena uang, maka jenengan dapat uang tidak sesuai keinginan, maka akan gresulo, ngeluh, menyesal, sambat ngaluwara, seolah-olah Allah tidak berbuat baik. Itu kalau kerja tujuan utamanya uang. Tapi kalau kerja tujuan utamanya ikhlas karena Allah, karena menjawab perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, sekalipun nominal uang yang Allah titipkan tidak sesuai keinginan kita, hati tetap tenang, tetap bersyukur, tetap qanaah. Itu bedanya kerja yang ikhlas karena Allah, niatnya karena Allah, dan juga kerja karena lil fulus, karena uang. Orang kafir kerja tidak? Kerja, tapi mereka bukan karena Allah. Orang kafir itu kerja lil fulus sudah, karena uang. Maka kalau dia akan merasa kurang dan kurang, maka rezeki orang lain juga akan dia ambil. Cara licik, cara curang, cara keji, cara culas akan dilakukan. Yang penting dapat uang. Nah, kita orang yang beriman kalau kerja hanya lil fulus, bedanya apa dengan orang yang tidak beriman? Sama-sama kerja. Maka kalau kita terus merasa kurang, jangan-jangan kita dalam bekerja bukan karena Allah, karena mengejar uang. Lah, ngoyo dan tidaknya itu tergantung panjenengan. Yang jelas inna libadanika alaika haqqan. Badan kita ini punya hak untuk kita istirahatkan.
Nah kalau jenengan kerja dari pagi sampai pagi lagi, besok juga begitu, pagi sampai pagi lagi, sehingga badan tidak jenengan istirahatkan, maka itu ngoyo. Itu ngoyo, lama-lama ngadat nanti badannya. Ya seperti sepeda motor, mobil itu kalau digunakan terus, atau mesin lah, gunakan terus tidak ada istirahatnya, lama-lama rusak. Lah ngoyo dan tidaknya itu yang person jenengan. Tapi yang jelas kerja ini perintah dari Allah semaksimalnya. Yang namanya semaksimalnya itu ya, jangan sampai keluar dari tujuan akhirat. Jangan sampai keluar dari nilai-nilai ibadah. Itu semaksimalnya. Dan tetap kedepankan kepentingan akhirat. Kalau kita mengedepankan kepentingan akhirat, Allah tidak akan lupakan bagian dunia kita. Dalam arti, kalau kita menomorsatukan Allah, maka dunia akan dibuat oleh Allah mengejar kita. Namun jika kita menomorsekiankan akhirat, menomorsatukan dunia, maka akhirat pun akan lari menjauh meninggalkan kita. Itu bedanya. Ya, janji Allah, orang yang mengedepankan kebahagiaan akhirat, Allah tidak akan lupakan bagian dunianya. Artinya bagian dunianya akan dicukupi oleh Allah, dengan syarat dia nomor satukan akhiratnya. Namun jika fokus utamanya dunia, akhiratnya hanya nek eling tak, maka dia akan ditinggalkan oleh akhiratnya. Dunianya memang akan dapat, tapi hanya sebagian. Akhiratnya lari daripadanya. Itu janji Allah, tinggal kita yakini tawaran Allah ini mau kita ambil atau tidak. Ya, ada lagi.